Saudara, bagaimana kita bisa diselamatkan? Dan jawaban katekismus kita dimulai dengan kata yang sangat penting, saudara. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Bukan iman ditambah latar belakang sosial atau pendidikan, bukan iman ditambah dengan perbuatan baik, bukan iman ditambah dengan kepatuhan terhadap ritual agama, hanya iman. Dan iman itu tertuju kepada Yesus Kristus. Banyak orang berkata, saya orang yang beriman, saya orang percaya. Tapi iman tanpa tujuan yang benar ternyata tidak cukup untuk menyelamatkan. Ada orang yang sangat yakin dengan keyakinannya, tetapi keyakinannya tertuju kepada arah yang salah. Saudara, tapi ada juga orang yang imannya mungkin kecil dan lemah, tetapi imannya diarahkan kepada Kristus. Siapa yang diselamatkan di antara dua orang itu? Tentu adalah yang kedua. Sebab yang menyelamatkan bukan seberapa besar iman seseorang, tetapi kepada siapa iman tersebut tertuju atau diarahkan. Kevin DeYoung memberikan ilustrasi berikut. Bayangkan ada dua orang yang pertama berdiri di atas lapisan es yang sangat tebal. Dia berdiri dengan ketakutan, karena dia takut jatuh dari gunung es itu. Tapi ada orang berikut yang berdiri di atas es yang tebal itu dengan berani dan dengan keyakinan penuh, dengan bergembira, dia menikmati apa yang sedang terjadi di atas gunung es itu. Saudara, mana yang lebih aman dari antara dua orang ini? Apakah orang yang berdiri dengan ketakutan di atas gunung es, atau orang yang berdiri dengan keberanian di atas gunung es itu? Jawabannya yang paling aman adalah kedua-duanya. Karena keamanan mereka tidak bergantung pada mereka takut atau mereka berani, seberapa besar keyakinan mereka pada gunung es itu, tapi bergantung pada gunung es itu sendiri yang menahan bobot mereka. Saudara, demikianlah bukan besar kecilnya iman kita yang menyelamatkan, melainkan pribadi kepada siapa iman kita diarahkan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mengapa iman itu diarahkan kepada Kristus, saudara? Karena kematiannya di kayu salib yang menebus dan kematiannya di kayu salib yang menggantikan. Yesus mati sebagai pengganti orang berdosa. Di kayu salib dia yang tidak berdosa menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Ia menebus kita dari kutuk dosa dan murka Allah yang adil. Kematian Kristus bukan sekedar teladan kasih. Meskipun kita melihat pelajaran kasih yang sangat besar di salib. Kematiannya sendiri adalah pembayaran penuh atas hutang dosa umatnya kepada Allah yang kudus. Saudara, perhatikan bahwa jawaban katekismus kita tidak menyembunyikan keadaan kita sebagai manusia. Kita bersalah karena kita telah tidak menaati Allah dan masih condong kepada segala kejahatan. Kita bukan orang yang baik, yang hanya sekali-kali saja berbuat salah. Kita adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu membenarkan diri di hadapan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mencapai standar kekudusan Allah. Saudara, bahkan ketika kita percaya kepada Kristus, kecenderungan kita kepada dosa masih tetap ada. Kita bisa tetap jatuh kepada kesalahan, bahkan kejahatan. Kita masih bergumul dengan keinginan daging kita, dengan pikiran yang tidak murni, dan motivasi kita yang keliru. Saudara, tapi jawaban katekismus tidak berhenti di sana, dia dilanjutkan dengan tetapi Allah. Bukankah ini indah, saudara? Tetapi Allah, kita bersalah, tetapi Allah mengasihi kita. Kita tidak layak, tetapi Allah tetap memberikan anugerahnya. Allah menyelamatkan kita tanpa jasa apapun dari kita. Sepenuhnya hanya karena anugerah. Keselamatan sepenuhnya adalah karya Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak layak. Saudara, waktu merenungkan bagian ini saya bertanya, bagaimana bisa? Dan harusnya kita bertanya, bagaimana kepada kita diberikan anugerah yang seindah ini? Jawabannya, karena Allah memperhitungkan kepada kita kebenaran Kristus.
yang sempurna. Saudara, kata memperhitungkan artinya kebenaran itu dicatat atas nama kita. Bukan berarti kita orang yang secara pribadi sempurna, melainkan kebenaran Kristus yang sempurna dicatat sebagai milik kita. Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia, Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, dosa kita diperhitungkan kepada Kristus di kayu salib, sehingga kepada kita diperhitungkan kebenaran Kristus. Dan semua ini terjadi dan kita terima ketika kita bertobat dan ketika kita percaya kepadanya. Ketika kita berbalik dari dosa dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.